Oke, untuk tahun 2020 ini kita lakukan ekskavasi, payung besarnya adalah dalam rangka pengembangan cagar budaya. Tapi sebelum melakukan pengembangan cagar budaya itu, kita harus tahu dulu struktur asli dari cagar budaya ini seperti apa. Tahun 2018 kita awali dengan test pit atau uji kondisi di dalam tanah. Itu kita menemukan beberapa potensi. Lalu untuk ekskavasinya sendiri, itu tahap pertama kita laksanakan di tahun 2019, yaitu dengan membuka kotak gali di sisi barat dan utara dari situs Bre Kahuripan. Setelah kita buka kotak di sisi barat maupun di sisi utara itu, kita mendapatkan struktur bata maupun batu andesit yang membentuk struktur masif atau menandakan dia sebagai pinggiran atau batu kulit. Itu di sisi barat menunjukkan potensi adalah mungkin pintu masuk. Di sisi utara merupakan sisi luarnya untuk bangunannya itu sendiri, untuk struktur candinya sendiri, sehingga kemungkinan besar situs ini dulu adalah berupa candi. Nah, itulah yang kita buktikan pada tahun 2019 dengan menggali di sisi barat dan utara, dan kita lanjutkan untuk dimensi dua sisi lainnya, yaitu di sisi timur dan selatan. Tahun 2020 ini kita menyasar pada sisi timur dan sisi selatan serta sebagian di sisi barat. Harapannya kita dapat menemukan struktur yang diduga candi itu secara lengkap nanti di tahun ini. Setelah kita dapatkan informasi terkait struktur candinya, barulah kita lanjutkan dengan penelitian lain, seperti penelitian untuk pengembangan maupun pemanfaatannya, termasuk bisa saja nanti salah satu rekomendasinya adalah kajian teknis pemugaran atau rekonstruksi terhadap candinya itu. Dilanjutkan lagi nanti dengan kajian terhadap mungkin pengembangan untuk pemanfaatannya, misalkan cungkup. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa situs ini ternyata tidak berdiri sendiri, tapi ada struktur yang diduga merupakan struktur candi juga di sebelah barat dari situs ini. Itu kurang lebih sekitar 100 sampai 200 meter di barat itu ada struktur. Nah, kemungkinan juga menjadi satu kesatuan. Maka untuk mengcover seluruh kawasan ini terlalu besar, sehingga kita bikin tahapan untuk kajian. Untuk tahun 19 dan 2020 ini kita lakukan kajian awalnya untuk situs di Bre Kahuripan dulu. Mungkin nanti baru kita lanjutkan pada situs yang berdekatan, yaitu situs struktur Kelinterrejo 2 yang ada di baratnya. Jadi tahapannya seperti itu.
Untuk struktur dengan pemilihan bahan, ini kita baru asumsi, jadi belum sebuah interpretasi kuat ataupun menjadi sebuah kepastian. Setelah kita lihat memang struktur yang di bawah itu adalah andesit. Nah, terus yang membentuk anak tangga atau dinding yang bagian atasnya adalah bata. Nah, kita bisa saja berasumsi sekarang bahwa kemungkinan penguatnya bangunan ini adalah dari batu andesit. Lalu untuk di atasnya atau dindingnya mungkin berbahan bata. Tapi kita harus lihat lagi nanti di sisi yang lain, apakah anomali itu sama terlihat di sisi sebaliknya, yaitu kalau yang sudah kita lihat di sisi utara ada menunjukkan bata, maka apakah juga akan sama di sisi selatan. Begitu juga selanjutnya. Mudah-mudahan itu terjawab di ekskavasi tahun ini. Target dari ekskavasi tahun 2020 adalah membuka secara keseluruhan struktur yang diduga candi di situs Brekahuripan. Jadi targetnya itu. Target awal adalah untuk menunjukkan itu dulu, apakah nanti terlihat atau tidak. Karena identifikasi awal kita sudah menemukan struktur itu di sisi utaranya. Nah, kita harus juga selusuri secara komprehensif keseluruhan, apakah kita bisa menemukan itu secara keseluruhan. Pada angka tahunnya, maka itu berdasarkan pembacaan ahli terhadap angka tahun dengan sejarah kerajaan Majapahit, maka batu Yoni yang angka tahunnya itu merujuk pada 1294 itu adalah tahun kematiannya Tribuana Tunggadewi, atau Tribuana Tunggadewi itu juga diyakini sebagai penguasa atau ratu dari Brekahuripan itu sendiri, karena dulu Majapahit ada beberapa kerajaan kecilnya yang salah satunya adalah Brekahuripan. Nah, maka Tribuana Tunggadewi itu merujuknya adalah dengan angka tahun yang merupakan ketika itu tahun kematiannya Tribuana Tunggadewi. Jadi secara kilas sejarah nama-nama, 4 nama itu yang hasil kita identifikasi merujuk pada satu lokasinya yaitu Brekahuripan, merujuk pada penguasanya ketika itu adalah Tribuana Tunggadewi, maupun merujuk pada sejarahnya yaitu angka tahun yang ada di Yoni, dan juga keyakinan di masyarakat dengan menemukan batu yang lebar disebut batu Ombor. Oke, Bang, kalau di situ kan ada tertera tulisan apa itu? Itu angka tahun. Itu angka tahun. Itu hurufnya 1294. 1294. Ditambah 78 merujuk pada Masehi. Oh gitu. Jadi itu satu. Saka berarti. Nah, ini Saka. Saka. Jadi dulu kan untuk Hindu klasik tahunnya itu pakai Saka. Jadi 1294 itu adalah Saka. Saka ditambah 78. 78 konfirmasinya ke Masehi. Oh. Jadi kurang lebih berapa tuh? 1372 berarti ya. Ya. Nah, kurang lebih itu. Nah, itu ternyata menurut salah satu narasumber kita merupakan angka tahun yang merujuk pada tahun kematiannya Tribuana. Ah, begitu. Jadi apakah dia memang dibangun untuk persembahan ke Tribuana Tunggadewi itu, atau dia memang sudah dipersiapkan awal seperti itu? Tapi ini kan analisis yang masih belum selesai. Jadi masih kita masih kita gali dulu dari beberapa sumber.
Dan insya Allah Pak Ismail Lutfi selaku narasumber kesejarahannya nanti kita datangkan lagi. Siap. Jadi